Terima kasih Pak, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya yang menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz Dr. Haji Kemal Syah MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Allah jika memberi rahmat pada hambanya, Allah tarik ke jalannya. Jadi kalau sudah bicara rahmat, itu lebih ke rahimnya Allah. Karena tidak seluruh rahmannya Allah itu ada rahmatnya Allah. Rahmannya Allah diberikan kepada seluruh makhluknya sesuai dengan sunatullah. Seorang pengusaha ingin berhasil usahanya, kerja keras dia, walaupun nggak pakai iman, dia bisa berhasil. Tapi Allah Maha tahu dari mulai dia diciptakan sampai dengan nanti dia diwafatkan, Allah sudah berikan, dia tahu. Allah tahu tuh jalannya nanti akan usahanya gigih keras, maka Allah kasih. Tapi hanya bentuk dunia. Tapi kalau sudah berbicara rahmat Allah, mungkin dia berupaya pengen menjadi konglomerat. Dalam bahasa Betawi tetap melarat, ya. Tapi Masya Allah rajinnya ke masjid. Takaran manusia pakai akal pikiran, dia melarat. Tapi di sisi Allah, dia orang yang lebih kaya daripada konglomerat sealam dunia ini. Jadi Bapak Ibu semua jamaah rahimakumullah, sekarang duduk di tempat ini, udah mah kita ada rumah, udah mah kita punya pekerjaan, mungkin kita juga sudah lulus dari pegawai negeri, sudah pensiun, datang ke masjid rutin istiqomah, kaya sesungguhnya ini. Ya, gitu ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dikatakan kekayaan dalam pandangan Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapat petunjuk dari Allah, kemudian dia berada pada trek petunjuk itu, dia kerjakan petunjuk itu menjadi amal yang Allah ridho kepadanya. Terlepas bagaimana ikhlasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat ada orang datang ke masjid, kita mempersepsinya tidak ikhlas, nggak boleh itu. Ikhlas itu ada tingkatan. Dari mulai tingkatan 0,0000 sekian, sampai dengan tingkatan 100%. Jadi siapapun juga, baik yang ke masjid, yang bersedekah, apapun bahasanya, walaupun nanti dia ngomong di luar kayak nggak ikhlas, jangan kita persepsi tidak ikhlas. Ada ikhlas, hanya mungkin nilainya Allah yang Maha tahu. Gitu. Jadi lebih arif, lebih bijaksana seperti itu. Jadi salah satu tujuan daripada adanya ta'lim, mutalaah, kitab satu diantaranya, kita mendapatkan kearifan, bukan kearifan lokal, gitu ya. Arif bijaksana mensikapi perjalanan kehidupan diri dan semua yang terkait dengan lingkungan di mana diri kita berada.
sehingga kita akan menjadikan orang yang memberikan kedamaian, dalam bahasa agama rahmatan lil alamin. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersyukur pada Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bisa seperti ini duduk memunculkan bahasanya, kalau boleh saya katakan ini seperti tameng wilayah. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir dan kesempatan ini menjadi tameng wilayah sesungguhnya. Ya, jadi bukan sekedar amal buat diri kita, tapi tameng wilayah kita ini. Jadi kita seolah-olah ditutup wilayah kita ini, gitu. Ya, untuk sesuatu yang akan masuk itu akan mentok. Kalau kita pakai bahasa yang gaib ini, dia akan mentok, dia membal. Ya, yang buruk itu tidak akan masuk. Segala hal yang tidak baik itu akan, dalam bahasa Prancisnya nambang gitu. Gitu ya. Mental dia gitu ya. Nah, jadi setiap amal yang kita lakukan, amal berjamaah ini itu berdampak kepada lingkungan. Yang pertama adalah Allah jaga, Allah amankan lingkungan itu. Ya, kita kadang-kala di kesendirian kita, di zikir kita, di sholat sunat tahajud kita, duha kita, merasa itu adalah milik kita saja. Padahal itu juga diberikan untuk bagaimana Allah menaungi lingkungan di mana kita berada. Karena Allah tidak ingin memberikan kita sedih. Teman kita di sana terkena musibah, kita pasti sedih kan? Allah tidak ingin memberikan kesedihan terhadap hambanya yang mencintai Allah dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan terkait dengan kebaikan, itu akan menjadikan benteng buat wilayah kita sekalian. Oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semakin banyak dari warga kita yang mengerjakan ibadah pada Allah di samping untuk dirinya, tapi menjadikan keamanan buat wilayah kita sekalian. Dan daerah kita jadi masyhur nantinya. Ya gitu. Ya. Makatul Mukarramah dikenal ya, di samping memang ketetapan Allah di sana, tapi perlu diingat semua yang datang ke sana, subhanallah, berbondong-bondong yang masuk ke dalam masjid. Madinatul Munawwarah kayak apa, betul ya? Jadi kota cahaya yang memberikan terang buat dunia ya. Bukan mustahil di tempat ini juga sama, di Patria Jaya ini juga. Menjadikan komplek yang memberikan cahaya untuk lingkungan yang terdekat di sini, bahkan nama ini akan menjadikan berkembang keluar, menjadikan dari masjid ini menjadi sesuatu yang agung tempat ini ya, insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita sama-sama, kita bangga, kita gembira, kita senang, kita menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu PR buat kita sekalian, Bapak Ibu semua yang hadir, para remaja dan anak-anakku tercinta, kita cinta nggak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta nggak kira-kira? Betul, cinta. Tadi tahajud berapa rakaat? Kalau cinta itu dimaksimalkan. Kurang lebih sekitar seminggu yang lalu, saya didatangi teman sahabat saya. Kang, saya hampir setiap tahun tuh bisa ketemu 2-3 kali dengan Rasulullah SAW. 2-3 kali bertemu dengan Rasulullah SAW. Disebutkan beberapa cerita semua. Saya hanya begini saja. Tidak setiap orang yang bisa seperti itu. Dan saya juga menjamin di tempat ini kita bisa salah bertemu. Ya tergantung cinta kita ya. Itu kan bahasanya cinta, hub kita itu. Ya. Yang dipikirin Nabi Muhammad, yang diingat Nabi Muhammad, yang menjadikan karakter kita itu diilhami oleh bagaimana karakter Nabi besar Muhammad SAW, otomatis nanti akan berjumpa dengan beliau. Ya. Penuh kesungguhan dalam mengamalkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah kita bisa jumpa. Ya. Dan kesempatan di bulan Ramadan ini besar sekali buat kita. Banyak orang yang berubah, perubahan itu ada di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang untuk seluruh umat sesungguhnya. Ya, seluruh umat. Jadi mau yang berdosa, mau yang taat,
itu ya Rasulullah SAW ada di tengah-tengah seluruhnya itu. Yang berdosa ditarik, dibawa oleh Rasulullah SAW dengan tanpa benci beliau kepadanya untuk supaya bertobat gitu ya. Gitu ya. Orang-orang yang soleh-soleh yang taat-taat, Rasul ada tengah-tengahnya, kasih sayang yang melimpah. Ya, as-sida'u 'alal kufar ruhamau bainahum, ruhamau bainahum. Ya. Baik, oleh karena itu sekarang pun sama. Saya dipinta untuk kajian ini judulnya ya, Ramadan bulan penyucian diri. Ya. Ya, kita bicara kepada dua hal tentunya. Kita berbicara tentang jiwa dan kita berbicara tentang diri. Tadi Ustadz Haji Mauludin bicara bahwa kajian tazkiyatun nafs katanya gitu ya, pensucian nafs bermakna kepada jiwa ya. Nah, cuman jiwa kan tidak bisa suci kalau dirinya tidak suci. Salat itu pensucian diri, tidak akan ada salat kalau tidak ada wudu ya. Ya, tidak ada salat kalau tidak ada wudu gitu. Membaca Al-Qur'an itu pensucian diri sesungguhnya ya. Nah, kalau pensucian diri kan harus bersih. Terlepas kita berbicara kepada khilafiyah, furu'iyah ya. Jadi kalau kita mau perlakuan Al-Quran itu sebagaimana layaknya dia sebagai firman Allah gitu maksudnya ya. Kalau boleh saya menyalankan, tapi dengan tidak boleh kita mengecilkan orang lain. Ada orang yang tidak berwudu tapi dia baca Quran karena dia tidak ingin tertinggal baca Quran. Terus dia baca. Itu Allah yang memberikan penilaian, bukan manusia. Tapi kalau kita, saya setiap kali akan baca Quran saya harus berwudu dahulu. Terlepas batal dan tidak batal. Apalagi batal, itu bahasanya. Bismillah, jangan juga dihinakan, tidak boleh. Alhamdulillah, dia hati-hati menjaga itu kalamullah gitu. Jadi saling menghargai, hormat menghormati. Yang ada nanti muncul dari keduanya, ya Allah, berbagai kekurangan yang aku lakukan dari saya membaca kitab sucimu dengan harap sucinya jiwa ini. Karena apa? Nurmu masuk pada diriku. Al-Quran kan cahaya gitu kan. Sampai mohon ya Allah terima ibadah ngaji Quranku dan terima juga temanku, rekan kerabatku. Itu jauh lebih bagus tentunya ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya itu tidak melepaskan Al-Quran ketika Al-Quran itu sudah diturunkan. Para sahabat betul pada saat Al-Quran terus lagi berjalannya turun dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memang belum ada dituliskan makna dalam sebuah kitab, tidak. Ya. Itu masih dalam bentuk ada tulisan di batu, ada di kain, ditaruh itu para sahabat semuanya. Namun dia sudah merupakan mushaf yang dibuat di fasenya kekhalifahan Utsman bin Affan. Mulainya memang dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah dimulai itu pengumpulan itu. Tapi penulisan itu menjadikan sebuah kitab itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Itu juga tidak ada tandanya. Taknya itu kan titik-titik gak ketemu itu gitu. Betapa susahnya. Jangan bicara tanpa titik, tanpa sakal. Yang ada sakalnya aja susah gitu ya. Alif jabar A, alif jar I, alif PS U. Jadi apa? A I U gitu kan. Alif jabar A, B J R I, T PS U. Jadi A B itu gitu kan. Ingat zaman dulu, zaman kecil ketika ngejah berada di Tatar Sunda gitu. Alif depan A, alif bawah I, ya. Gitu. A, I, U juga tergantung bagaimana daerahnya ya. Kami pernah ngajar juga di Aceh gitu ya. Di Pekanbaru. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa sholat itu adalah pensucian jiwa kita. Tidak mungkin suci jiwa kita kalau memang diri kita tidak dibersihkan. Jadi dua hal ini harus menjadikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, baik di dalam kitab Nashihul Ibad saya mengambil kitab. Karena gini, kalau bicara kajian itu harus ada kejelasan kitab-kitab apa gitu. Kecuali kalau bicara tolong ceramah, saya ceramah bebas. Ya, kalau berbicara pada kajian, saya akan berbicara kepada kitab Salafus Saleh dari para ulama-ulama salaf. Saya akan coba mengambilnya. Kenapa saya mengambil kepada ulama salaf? Karena lebih
lebih terjaga kualitas ruhnya. Gitu. Dia tidak menuliskan ini, Pak, Bu, tidak. Melainkan dia wudhu dan sholat dulu. Dan dia menuliskan seperti ini, dia puasa. Dan matanya dijaga untuk tidak melakukan kemaksiatan mata. Tidak ada handphone zaman dulu. Tidak ada WA zaman dulu. Ya, tidak ada postingan-postingan yang aneh-aneh gitu ya, gitu. Ada salah seorang tabi'in dan tabi'in juga ada. Beliau ini khusus ada sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa ini. Jadi ketika dia diberikan tugas, kemudian berjalan di satu tempat, dia melihat seorang wanita tersingkap auratnya, dia melihat, dia 6 bulan menangis terus karena dosa itu. Ya, itu gara-gara melihat tersingkap saja. Itu menangis terus dia sampai Rasulullah akan menugaskan lagi, kemana dia, kok nggak ada? Ya Rasul, dia sudah 6 bulan nangis terus. Kenapa? Dia merasa sudah sini, katanya dipanggil, ditugaskan. Rasulullah memberikan kunci seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kalau kita Masya Allah, ya kita nggak merasa banyak dosa yang kita lakukan dianggap biasa-biasa saja. Padahal perlu kita catat, ketika nanti syakaratul maut, betapa beratnya kita akan teringat itu. Nanti lembaran-lembaran dosa itu akan muncul di hadapan kita sekalian. Betapa takutnya, ngeri ketika malaikat akan menjamah ruh kita. Ketika ruh kita akan ditarik oleh malaikat itu, sekecil apapun itu akan ingat akan kesalahan kita. Coba deh. Betapa takutnya. Ustadz ngalamin seperti itu? Saya insya Allah belum mengalami itu. Tapi menjelang saya terkena penyakit gitu, yang saya berpikir bahwa aduh ini waktu saya gitu, bahasanya saya alami itu gitu. Tahu kan Bapak Ibu, ketika COVID kemarin, ya saya alumni, gitu ya, alumni. Saya sempat ketika itu saya sempat bicara, ya Allah, kenapa kok orang bisa sampai seperti itu adanya? Ini pertanyaan saya pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Ya Allah, kok bisa ya, sederhana sekali. Tapi engkau kasihkan itu dahsyat luar biasa selanjutnya. Hitungannya bukan hitungan minggu atau bulan. Hitungannya kadang-kadang pagi, masuk, sore, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Ini orang-orang gunjang-ganjing di luar. Bahwa ini politik lah, ini macam semua kayak gitu. Ya Allah. Kata Allah, aku ajarin. Biar bicaramu benar. Itu bahasanya. Ayo kamu masuk, benar saya masuk di isolasi. Saya ngalami sendiri, Masya Allah Bapak Ibu. Ini, dada ini, tubuh ini, belum pernah saya limbung seperti itu. Tapi saya masih terus coba untuk menjaganya. Dada ini plong tadinya, Masya Allah kayak apa rasanya. Saat itu teringat banyak hal. Sampai saya telepon beberapa teman, beberapa jamaah, saya telepon. Cuman pengen minta maaf jika ada terus sampai DKM masjid, tolong saya ketika bertutur kata sampaikan para jamaah, kan pasti mungkin ada salahnya. Kalau saya katakan banyak salah dan kelirunya, tentunya interpretasi itu kan tidak sama satu dengan yang lainnya. Takut membuat orang dengan bahasa saya, orang tersindir, orang tersinggung. Tolong sampaikan. Saya teleponin itu ketika itu. Allah Rabbi, ya Allah, kalau ini sampai terakhir, masih banyak lagi yang lain terbanggar. Sampai satu orang, ada ibu-ibu saya telepon. Ada ibu-ibu, ya. Begitu saya telepon, ternyata beliau sedang terkena itu. Begitu saat saya telepon, suaranya lemah sekali, diangkat sama anaknya. Kemudian ibu dalam keadaan sakit. Mohon doanya dari Ustadz, gitu bahasanya. Mohon doanya dari Ustadz. Oh iya, alhamdulillah kami diberikan selamat pulang. Kata dokter, jangan di sini. Pakai yang pulang. Karena ruang isolasi itu, apapun ceritanya, tingkat stresnya cukup tinggi. Betul.
Zikir kurang apa, sholat kurang apa, tapi di ruangan yang kecil, walaupun VIP, taruhnya di sana. Tapi kayak apa itu, Masya Allah. Iya, nggak ketemu keluarga, dokter juga tidak langsung ketemu di sana, kecuali yang nemui saya. Pakai APD-nya lengkap semuanya, dia berbicara, Allah Robbi, Masya Allah. Saya menjelang pulang, saya dapat telepon, innalillahi wa inna, ibu meninggal. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari situ saya diberikan, dari situlah saya belajar betapa luar biasanya betul kata-kata bahwa ketika akan syakaratul maut itu akan lebih kita ingat. Itu baru sakit yang cukup parah. Kita mengingat itu. Gimana ketika syakaratul maut, yang mana ruh akan terpisah dengan jasad kita sekalian. Ini kesombongan tangan, kesombongan kaki, kesombongan pikir, kesombongan kepala, keinginan jasad ini untuk dihormati, keinginan jasad untuk memakan segala hal tanpa memikirkan haram dan halal, begitu ya. Itu. Saat itu kita akan merasakan bahwa betapa luar biasanya langkah kita, banyaknya buruk, tangan kita berbuat yang buruk, lisan kita berkata yang buruk, mata kita menatap yang buruk. Masya Allah, berapa banyak. Di dalam kitab Bahjatul Wasail, di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali, diajarkan bagaimana untuk mensucikan mata, mensucikan telinga, mensucikan pikiran, hati kita, tangan, kaki kita, semuanya. Kenapa? Karena inilah penyebab-penyebab dosa yang akan mensesarakan hidup kita. Jangankan kita berbicara nanti di alam barzah, jangankan nanti kita berbicara syakaratul maut yang pedih dan perih, apalagi nanti di akhirat. Di dunia saja berapa banyak orang yang jasadnya melakukan perbuatan, di sidang malunya kayak apa ya. Penjara itu sudah siap di belakang dia. Untuk begitu diketok palu, di meja hijau, terhukum sekian tahun, masuk ke penjara di sana. Bukan sekedar tubuh yang ada di dalam tak bisa berbuat banyak, tapi terkuncinya nama yang agung dan mulia pada dirinya. Loh, maaf bapak-bapak di sini, ibu-ibu semua ini namanya mulia, betul nggak kira-kira? Tapi siapa? Oh, Pak Mauludin. Itu kemuliaan begitu disebutkan. Siapa? Ketua DKM, kemuliaan. Maaf, kemuliaan. Bapak-bapak semua disebutkan kemuliaan. Nama yang bebas dari celak dan kotor. Tapi ketika seseorang sudah masuk di sana untuk membersihkannya, proses perjalanan panjang, betul ya, seperti itu. Itu baru di dunia. Harta yang dimiliki begitu banyak, bingung jalan ke sana sini juga. Kenapa? Ketercelaannya ada, artinya keterpenjaraan tubuh gara-gara tubuh gitu. Yang korban namanya jiwanya jadi korban, gitu. Ya. Oleh karena itu, pas kalau berbicara bulan Ramadan, itu ada salah satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, riwayat Imam Baihaqi, ya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dikatakan gini, naumu shaimi, katanya, ibadatun, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi ingat, dia tidur sampai bangun cuma dicatat ibadah. Udah, itu aja satu ibadah. Ada yang lebih tingkatan lebih bagus lagi. Wasumtuhu tasbihun. Diamnya itu dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekarang ini ada posisi diam, kan diam ngelihat saya gitu ya coba. Nah, itu dihitung. Kalau saja saya coba ini dengan jam saya ini, saya bertasbih 1 detik. Subhanallah, subhanallah. 3 kali itu saya tasbih. 1 detik. Ini 3 kali. 1 detik 3 kali saya baca tasbih. Maka kalau Bapak Ibu sekalian ini setengah jam saya ceramah, Bapak diam saja, Ibu diam saja, gitu ya. Itu. Maka 3 dikali 60 dikali 30. Berapa hitungannya? Nanti di rumah ya, jangan hitungnya. Pantas nanti ketika di arah mahsyar kita dikumpulkan, ada namanya hisab di sana, dihitung, malaikat sudah mempersiapkan, oh ternyata hitungannya ini, hitungan lebih banyak kejelekannya, keburukannya, adanya berat di sebelah kiri. Artinya tempat yang layak masuk neraka, walaupun ujungnya nanti masuk surga, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ketika siap akan dimasukkan ke sana, malaikat Malik sudah siap menjaga untuk apa? Dimasukkan ke jurang yang terdalam. Di sana Allah katakan, tunggu, dia ada dalam rahmatku. Malaikat bertanya, oh
Di sana bayangkan malaikat bicara nanti. Ya Allah, ini hitungannya ya Allah. Ya, ada hal yang terhitung olehmu, tapi tak terlihat dan tak tercatat olehmu. Apa ya Allah? Tasbihnya dia. Kapan lisannya tidak ada? Diamnya dia, terjaga dia. Saat bulan Ramadan, itu aku ganjar. Dihitung dalam hitunganku, misalkan ada 1 juta, tapi ingat Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Jadi berapa? Triliunan itu. Jadi banyak orang nanti yang sedikit amalnya, dia merasa tidak melakukan amal, tapi dia berada dalam majelis seperti kayak gini, menyelamatkan Allah akan dirinya masuk ke dalam surga karena diamnya itu tasbihun, kata itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini seperti ini jangan aduh enggak, justru senang. Ada pengajian digelar, ada kajian digelar, masuk cepat, luar biasa ya. Wa amaluhu mudha'afun, dan setiap amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ibu bapak sekalian kan datang ke sini tuh pakai amal ya. Jalan kaki ke sini. Dan setiap amal pasti ada niat dan rencana. Betul nggak kira-kira? Dicatat itu. Dan sebelum bapak masuk ke sini, ibu masuk ke sini, pasti ke air dulu, baju dulu, semua dicatat itu jadi amal. Ya. Wah, tergesa-gesanya kita ambil sendal. Takut apa? Takut ketinggalan sholat subuh. Masya Allah. Ini baru bicara ibadah. Ketika ada sampah di jalan, ketika ada bonggol di jalan, ada paku di jalan, ada batu di jalan, disingkirkan, itu amal luar biasa. Subhanallah. Engkau telah menyelamatkan orang yang jalan. Dalam perhitunganku, dalam ketetapanku sesungguhnya, ini orang ini akan celaka gara-gara batu yang kena ban mobil kemudian mencelat, kena kepalanya, dia masuk rumah sakit dengan biaya yang cukup besar. Harusnya, tapi engkau singkirkan dia, maka aku rubah takdir orang itu. Itu kan bahasanya ya. Dirubah takdirnya. Bukan Allah diatur sama dia, tapi Allah melihat bagaimana hati baik dan amal baik dari seorang hamba karena Allah, gitu ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini Pak Maudin, ini baru pengantar semuanya. Baru pengantar. Ya kan, kalau untuk masuk kepada inti, kita coba lihat dari berbagai sisi dulu. Jadi begitu masuk inti jelas gitu, bahwa ini pohon kelapa. Nah ini kelapanya. Di kelapa ini terdiri dari, ini awalnya kulit kelapa, itu nanti di balik kulit kelapa itu ada sabut. Gitu kan. Nah setelah sabut itu nanti ada namanya apa? Batok kelapa. Nah di dalam batok itulah ada daging kelapa. Ya, gitu. Gitu. Ya. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini ada di dalam kitab Nashul Ibad ini kita berbicara tentang dosa ya. Dosa itu diperbuat, jangan bilang dosa itu diperbuat oleh tangan dan kaki mata saja, tidak, tapi ada juga dosa yang diperbuat oleh hati gitu ya. Jadi digambarkan di sini la saghirata mal israr. Tidak ada dosa yang kecil kalau terus-terusan dilakukan. Ya, nggak ada kata-kata dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan. Ya, nggak ada bicara bahwa gibah nanti taubat nanti gibah tuh. Kalau terus-terusan dilakukan, habis amal kita. Sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, subhanallah. Habis itu, ya, habis. Hati-hati untuk Bapak Ibu, untuk kita sekalian. Ya, ada seseorang, kebetulan Ustadz mungkin, ya ini saya bicara apa adanya. Mungkin kebetulan dia mendapatkan rezeki dari Allah, ada 2, ada 3 gitu ya. Dia punya kekayaan, anugerah dari Allah. Jangan kita tangkap bagaimana ilmu yang diberikan olehnya. Jangan ada kebencian untuknya, tidak. Jangan iri dengan rezeki orang lain, betul nggak kira-kira? Itu rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ibu-ibu juga sama, tidak boleh marah. Apa ini kok? Jangan, tidak, itu Allah memberi kepadanya. Ya, nggak pasti dengan nafsu, tidak boleh seperti kayak gituan. Yang dia berikan kepada kita adalah ilmu. Ya, ada akhlak-akhlak dan mulia. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangganya, bagaimana dalam pribadi dalam kehidupannya. Ini sedikit saya tidak vulgarkan, tapi saya memberikan agar jangan sampai dari amal yang kita miliki itu terkuras habis dikasihkan kepadanya. Gara-gara apa? Kita salah mempersepsinya. Ya, salah kita melihat keagungan Allah. Keagungan Allah, masya Allah. Ya, luar biasa, banyak hal yang tidak dapat kita untuk membacanya.
Tapi di situ hikmahnya besar. Kemudian wala kabirata mal istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau terus-terusan istighfar, habis itu semuanya, ya. Maka dilanjutkan hadis yang tadi dari Imam Baihaqi, ya tadi wa maluhu mudha'afun gitu. Wa du'ahu mustajab. Doanya diijabah di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu kalau duduk seperti ini sambil berdoa, apa doanya? Yang dibutuhkan oleh kita saat ini apa nih? Yang pengen cepat-cepat doa, insya Allah diijabah. Ya, ya Allah, anak saya agak malas untuk ibadah ke masjid. Engkau yang membolak-balikan hati, yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala ibadatik. Tambah dengan doanya, ya nur nawir qalbuhu. Kebetulan anak kita laki-laki. Ya nur nawir qalbuhu, namanya Asep. Maaf, ada nama Asep di sini? Enggak. Ya Allah, solehkan dia, ya Allah, karena kekayaanku atas dirinya bukan jadi orang kaya, tapi solehnya dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, itu yang membuatkan aku kaya, ya Allah, tolong solehkan dia. Itu sambil duduk seperti ini, apalagi di masjid seperti ini, ya, wa dzambuhu maghfurun. Lanjut hadisnya tadi. Dan permohonan ampun, permohonan maaf kita ini oleh Allah dibalas dengan ampunan, dengan dibersihkan kita dari noda dan kesalahan, dari dosa-dosa, ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi, ketika seseorang melakukan kesalahan, sekarang masuk kepada persoalan dosa itu sendiri. Masuk dalam persoalan dosa, hati itu ibarat nggak ada contohnya, gelas bening, ya. Gelas bening, hati itu seperti gelas bening itu, gelas bening. Kalau diisi air, kita tetap bisa melihat ke seberang sana. Jadi kita punya kemampuan melihat itu bukan sekedar yang ada sekarang di hadapan kita, tapi kita ada tembus pandang. Nah itulah orang-orang yang hatinya bersih itu punya kemampuan melihat ke sana, ke depan sana. Nah melihat ke depan sana itu banyak persepsinya. Yang pertama, kadang-kala kasyaf orang itu. Kasyaf itu bisa melihat sesuatu ke depan yang belum terjadi, tapi dia tahu. Harus hati-hati nih. Kalau ketemu orang kayak gini, jangan mengecilkan. Dia kekasih Allah. Ketika kita membencinya, maka engkau perang denganku, kata Allah. Orang yang seperti ini, maaf, celaka hidupnya itu. Ada ulama dimusuhi oleh kita, ya. Saya tizamanun ala ummati yafiruna milal ulama wal fuqaraha. Nanti akan datang satu zaman atas umatku dia memusuhi ulama, kekasih Allah, gitu. Fayabtalimullah bisalasin baliyati. Maka Allah akan tibakan 3 bala. Ulaha yarfa'illahu barakah min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari usaha-usahanya, dari kerja-kerjanya. Dia kerja, ya coba ya, kerja mulai pagi udah berangkat, kadang-kala matahari belum terbit dia udah berangkat, pulang malam, betul nggak berkah, ya. Dapat rumah, bisa beli rumah, tapi apa, parkiran nyondol, keluar itu mobil kecil halaman. Maaf ini bagi mereka yang parkiran, bukan yang ini maksud saya, yang di luar sana. Tapi orang-orang Betawi zaman dulu, lihat orang-orang kampung zaman dulu, kerjanya, maaf, dari mulai waktu duha dia kerjanya, ya, duha dulu dia berangkat masuk ke sawah, keluarnya dur beduk, zuhur pulang dia ke rumah, betul. Tapi rumahnya masya Allah, rumahnya tuh di tengah ke dalam, halamannya luas, ya, betul gak? Ya, sejuk rumahnya, pohon-pohonannya ada, coba dilihat, ayo coba lihat. Ya Ustaz, zaman dulu kan tanah tidak. Saya pergi ke Tasik, kebetulan keluarga ada Tasik di Ciamis. Saya pergi ke Tasik. Ada orang yang memang membangun budaya masyarakat di sana berjarak, rumahnya enak, sejuk. Ada yang memang padahal tanah begitu pada luas, dempet-dempetan, itu rumah kecil-kecil, berdempet-dempetan. Masuk gang aja susah, motor aja sampai susah masuk ke dalam kayak itu, cari sulit. Ya, beda. Memang Allah buatkan sempit seperti itu. Ada dibuatkan luas hatinya. Nah tergantung bagaimana keadaan diri seseorang itu, bagaimana mindset berpikir dia. Mindset berpikir dipengaruhi oleh amal dia. Dosa, maka yang baik, yang positif jadi negatif,
yang negatif jadi positif. Itu bahayanya kalau ketika seorang melakukan dosa dan salah. Jadi takarannya sederhana, kalau Bapak Ibu sekalian melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu cirinya orang-orang melihat itu positif, tiba-tiba kita negatif. Orang-orang pada senang, pada suka, kita benci. Hati-hati itu. Itu parah. Itu sudah mulai masuk ke parah itu. Ya, kalau dalam stadiumnya, stadium 2 mengarah ke stadium 3. Nah, kalau sudah dikasih tahu, iya, saya salah ini. Ini saya ngomong gini, ini dikasih tahu sadar. Oh iya, saya sudah seperti itu nih, banyak. Dalam beberapa hal saya agak egois nih. Oh iya, salah. Orang lain kenapa kok ke sana, saya sini beda sendiri. Oh, bukan kreatif, bukan inovatif gitu ya. Bukan, dalam keburukan itu tidak ada bahasa kreatif inovatif, tidak. Kebaikan yang inovatif dan kreatif. Oh, kalau demikian dikasih tahu sekarang ini, sadar ya Allah, mulai dia mengubah polanya menjadi sama dengan yang lain. Oh, ada dosa. Dosa apa? Dosa makanan yang masuk ke dalam tubuhku. Mungkin aku tak melihat haram dan halalnya. Kalau demikian aku hentikan yang diharamkan. Aku hentikan yang disubhatkan. Tidak aku lakukan. Ya Allah, kenapa kok males saya sholat sunnah? Sholat wajib mah rajin. Tapi sholat sunnah, oh ya Allah, baru sadar saya. Yang makruh aku senantiasa kerjakan. Tinggalkan yang makruh, pasti mencintai sunnah. Dijamin gitu Pak. Siapa yang masih bergulat dengan yang diharamkan, pasti yang wajib ditinggalkan oleh dia. Tinggalkan kewajiban, maka haram dilaksanakan. Dilaksanakan kewajiban dijaga, maka dijauhi dari yang diharamkan. Dijamin itu. Meninggalkan yang dimakruhkan, dijamin. Sunnah-sunnah dia. Bahasanya, syahwatnya tuh di sunnah-sunnah. Sholat apa ini? Sholat apa ini? Laksanakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan menyalahkan orang. Jangan bicara, nanti dari mana itu dalilnya, nggak ada hadisnya, Rasul tidak nyontohkan. Jangan, banyak kitab yang belum kita baca. Ini saja tidak semua orang membaca kitab ini. Ya, banyak kitab. Saya memang D1 di UIN Bandung di sana. Itu seperpustakaan segitu besar, saya belum kitab semua. Berapa persen kita? Nggak ada, 0, sekian persen kitab itu saya baca. Masuk saya S2. Saya coba perpustakaan, belum lagi saya. Masuk S3 saya di UIN Jakarta sini, Masya Allah itu perpustakaan. Saya melihat bagaimana saya akan menyatakan saya tahu tentang sesuatu. Sementara itu kitab itu berapa berat gitu, berapa ratus, berapa ribu, saya belum membaca. Terbanglah saya pergi, ke Kairo di sana. Saya lihat subhanallah, saya diam kayak gitu. Maukah saya menyatakan orang yang tahu? Tidak. Aku tahu. Jangan, ini saya tidak hafal semua. Saya harus membawa kitabnya. Gimana kita akan menyatakan kita? Tiba-tiba kita menanyakan, sahih atau tidak? Apa itu arti sahih? Tahu nggak? Nggak tahu dia, gitu ya. Mohon maaf, ini mari kita sama-sama. Ya, yang menyampaikan harus tetap hati-hati, membawa keterangan yang qot'i, yang baik dan yang benar. Tapi untuk yang lainnya, jangan menanyakan sesuatu yang kira-kira tidak pas dan tidak pantas untuk kita utarakan. Ya, kebenarannya sudah ada, tapi kita itu hanya sekedar ingin menggunakan egoisme diri bahwa aku melaksanakan ini, kamu salah. Nah, nggak boleh kalau seperti kayak gitu adanya. Berapa banyak orang-orang maaf. Ada namanya Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Dia menyatakan syahwatku berada pada kurma. Artinya apa? Kalau orang syahwat melihat kepada lain jenis. Tapi kalau dia lain, kalau udah ngeliat kurma, Masya Allah, bangkit syahwatnya, syahwatun nafsunya gitu Bu. Ya, apa? Dia makan kurma. Sampai pernah satu waktu dia makan kurma, saking lupanya, asiknya dengan kurma, kesukaannya, itu menutupi silanya, itu bijinya. Kemudian dia hitung 500 lebih. Maka setiap satu butir kurma, 1 rakaat sholat mutlak dia laksanakan. Sholat. Jadi malam itu dia melaksanakan sholat itu. Subhanallah. Ya, bayangkan orang makan saja yang mubah, dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dosa besar kita lupakan. Kalau sekiranya ada 1 gelas itu bening, dimasukkan air bening putih, 1 pasir kita masukkan, kelihatan nggak kira-kira? Mohon maaf, gelas bening, bersih, airnya air putih bersih bening, jelas kelihatan ya. Kita masukkan 1 butir pasir kecil atau batu kecil, masukkan ke dalam, kelihatan nggak batunya? Orang yang bersih hatinya, yang terjaga hatinya, setiap dosa
Sekecil apapun sensitif, dia akan punya keresahan. Ya Allah, resah dia. Nah kalau Bapak Ibu sekalian merasa resah dengan satu perbuatan, ya ini salah, pertanda hati Bapak itu bagus, hati Ibu bagus. Jaga, keluarkan dosa itu maksudnya cepat. Tapi ketika seseorang itu, kalau hatinya itu sudah kotor, pekat dengan dosa dan kesalahan, maka dosa besar, dosa kecil itu enteng, ringan. Dia lupakan. Ibaratnya gini, Bapak Ibu sekalian, di sini kalau nggak salah ada di Bantar Gebang, ada tumpukan sampah ya, tempat pembuangan akhir sampah ya. Di sana ada kan? Dari jarak jauh kita sebelum lewat saja, kita sudah merasa aroma yang Masya Allah ya, kadang-kala enak pada kita. Tutup semua jendela, kaca mobil kita, betul ya? Kenapa? Karena baunya gitu. Tapi kita bisa melihat di atas tumpukan itu banyak orang-orang tanpa tutup, tanpa masker, dia asik. Bahkan ada sebagian dari mereka, dia makan di atas itu, betul nggak kira-kira? Tergantung bagaimana kebiasaan. Jadi kalau seseorang sudah melakukan dosa dan kesalahan, perbuatan yang tidak baik, maka jiwanya ini sudah terbiasa dengan kekotoran-kekotoran itu. Akhirnya apa? Dia dilupakan semua. Nah, di situ dikatakan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Bangsa jin manusia masuk menjadi sahabatnya terkait dengan menutupi bagaimana dosa yang ada pada dirinya untuk tidak dikeluarkan. Gitu, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari di kesempatan yang berbahagia ini awali dengan apa? Dengan berwudu. Islam mengajarkan baginda besar Muhammad SAW dan para sahabat serta ulama salafus saleh, orang-orang yang siddiqin, yang solehin, itu senang dengan berwudu. Karena wudu itu awal dari pencegahan kita berbuat dosa dan kesalahan. Untuk mazhab Imam Syafi'i, ya, orang yang sentuhan kulit laki dan perempuan yang sama-sama balik, batal ya. Betul ya? Itu. Jadi dengan berwudu, kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i berwudu, maka akan terhindar kita untuk sentuhan kulit. Dengan siapa? Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i itu dikatakan sentuhan kulit itu bukan dengan orang lain tapi dengan istri sendiri. Ya. Dan 4 mazhab itu sebetulnya berbicara sentuhan kulit itu dengan istri sendiri loh. Coba tolong dikaji. Ya. Karena apa? Di situ ada kedalaman pembahasan terkait dengan sentuhan kulit. Ini tidak bermasalah, tidak dipermasalahkan antara mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tidak. Maksudnya ketika dia berbicara ini diantaranya dengan istri gitu. Contoh Imam Malik menyatakan di sini kalau misalkan ada sernut gitu, sentuhan kulitnya sernut gitu. Nah itu batal wudunya. Tapi kalau tidak, enggak. Imam Syafi'i terlepas ada syahwat tidak ada rasa sir atau tidak, tetap batal seperti itu. Sedangkan 2 imam yang lain dia menyatakan kalau sampai hanya sekedar di situ tidak, tapi kalau sudah sampai bercumbu tapi tidak gitu, tidak memasuk kepada kancah gitu, kancah berhubungan keduanya, maka tidak batal. Artinya apa? Ulama sih bicara pada bahasa dengan istri, masa dengan orang lain gitu ya, gitu, paham ya, gitu. Coba lihat, kalau kita coba menelaah dari bagaimana kajian yang ada, larinya kepada istri, apalagi pada orang lain gitu maksudnya, yang bukan muhrim masa pegang-pegang, gitu ya, udah jelas nggak boleh ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi ketika kita berwudu dijamin, apa jaminannya? Kita menghindar, sayang aku wudu, gitu ya. Baik, ini diantaranya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, manakala kita menatap sesuatu yang bukan muhrimnya, maka tundukkanlah kepala kita ini. Ya, kan gitu. Tatapan pertama milikmu, tatapan kedua, pandangan kedua milik syaitan. Yang dimaksud adalah begitu melihat, tundukkan wajah dengan ungkapan Astagfirullahaladzim. Boleh nggak diteruskan dengan Alhamdulillah? Boleh gitu, gitu. Tapi harus dicatat oleh kita. Begitu kita melihat yang bukan muhrimnya, begitu lewat, jangan Astagfirullahaladzim, tapi begini. Tidak seperti itu ya, gitu ya. Ustaz, kan kita ini kan hidup harus menikmati alam. Iya, silakan. Allah tidak melarang kau menikmati alam ini dengan kembalikan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harus diingat juga oleh kita, ada sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat karena dia bukan milik kita dan itu tidak dibenarkan untuk kita menatapnya. Tadi kan di awal sudah kita buka 6 bulan dia menangis gara-gara berkelebat nggak sengaja, ngeliatin nggak sengaja. Ya Allah dosa. Ya, ada salah seorang imam
balik dari pengajian, dari nuntut ilmu dia di perjalanan, kebetulan dia melihat, maaf, ada dua, ada melihat aurat, satu lagi ada yang mengambil buah-buahan yang mengapung di sungai, dia makan, habis hafalan ilmunya, lupa dia, hafalan hadisnya lupa dia, gitu, dia cari dia seluruh, mana nih si pemilik dari buah ini, terus sampai ketemu, akhirnya ketemu ulama besar juga yang punyanya. Satu lagi melihat, menatap bagaimana aurat dari belakang, kelihatan, lupa hafalannya, subhanallah. Kalau kita pantas ngapal nggak bisa-bisa, kenapa? Karena banyak yang kita ngelihat sendiri, gitu ya, gitu. Ya, baiklah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ini masih bicara kepada zahir, bahasa lahir. Jadi bukan sekedar ini mata saja, telinga juga sama. Begitu kelihatan ini gibah, jangan disamperin kalau kita mau ikutan. Ya, kalau ngikut-ikut, datang sana, jadilah kita pengubah keadaan dari gibah jadi tidak gibah, gitu maksudnya. Ya, dari fitnah jadi tidak memfitnah lagi. Ya, dari ngomong yang tidak bermanfaat berubah menjadi ngomong yang maslahat dan manfaat. Begitu kalau kita mau hadir di tengah-tengah mereka. Kalau tidak, jangan. Kita sudah tahu itu gibah, jangan. Kenapa? Kita akan masuk. Gitu cara mencegah dulu secara fisiknya, gitu ya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang kita mengubah pola berpikir kita, pola berpikir yang positif dalam segala hal. Ya, dikasih sakit, padahal kita sholat, kita ngaji, dikasih sakit, alhamdulillah, ya Allah. Setiap terasa nyut sakit, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka sebanyak buih di lautan, dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Pantas Allah kasih kita seperti ini. Allah tuh sedang mau melunturkan semua dosa dan kesalahan kita. Jadi berpikiran positif seperti itu, ya. Ada orang mencaci kita, memaki kita, mulai kita coba olah berpikir kita. Ini kita berbicara tentang bagaimana pertaubatan ini, ya. Orang menghina kita, alhamdulillah ya Allah, apa yang harus dibanggakan dari diri ini. Padahal hakikatnya orang itu sedang mengajar kepada diriku, agar aku menjadi orang yang sabar, dan orang yang bisa mengkaji diri, bahwa diri ini bukan apa-apa. Ya, gitu. Baik, ini secara lahiriah, maaf kaki dan lain saya tidak teruskan, tapi cukup seperti itu. Sekarang bagaimana dari sisi makna pencegahan kita agar tidak berbuat yang tidak baik dari sudut pandang kejiwaan. Bapak Ibu laksanakan sholat tepat waktu berjamaah. Sekali lagi, mustahil akan terjadi tazkiyatun nafs pada diri seseorang yang tidak mengerjakan sholat. Tidak. Baik itu orang. Tidak. Jiwanya tetap resah, gelisah, dan jiwanya tetap sakit yang tidak sholat. Baik permukaan, tapi di bawah luar. Seperti gunung es, tahu kan? Gunung es di lautan, di air, itu kecil kelihatan. Tapi sesungguhnya keburukannya besar berada dalam. Dan ketika meledak nanti dia, itu dahsyat sekali keburukannya buat dirinya, buat masyarakat, buat keluarga. Hati-hati kayak gitu. Jadi dengan cara sholat berjamaah. Kemudian apalagi sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah sudah jelas. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu ketika Rasulullah SAW lagi berjalan, melintas, para sahabat sedang ngobrol. Sahabat berbicara, si itu sholatnya luar biasa, tapi kelakuannya jelek banget ya. Itu para sahabat ngomong kayak gitu. Rasul berbicara, ya intinya seperti itu. Perhatikan oleh kalian, sholat itu akan membawa orang itu, si fulan itu menjadi orang yang mulia akhlaknya. Nggak berapa lama kemudian mereka ngobrol lagi, tapi ngobrol yang berbeda. Luar biasa ya, lupa dia dari ucapan Rasul itu. Luar biasa sekarang kesalehannya, kata Rasulullah. Ya, apa kan aku bilang. Jadi jangan kecilkan orang yang sholat, biarkan dia. Ayo sholat. Nasihati tetap keburukannya, nanti sholat itu akan membimbing dia, dan Allah akan membimbing dia menjadi orang yang baik, insya Allah. Pokoknya, sekarang gini, kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi ternyata anak itu masih mengerjakan yang buruk-buruk di luar pengetahuan kita. Pesan Bapak cuma satu, kamu sholat tepat waktu berjamaah. Jadi anak soleh itu anak. Yakin ya. Kemudian sholat sunnah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena satu di antara sholat sunnah tahajud, ini sedikit lagi saya coba sampaikan. Sholat tahajud itu sholat yang dahsyat sesungguhnya. Bukan sekedar derajat itu ditinggikan, tapi ada bicara tentang dosa. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan, tapi dengan tahajud semua dosa dihapuskan.
Kan kalau ada contoh ini saja, saya lihat ini kitab ini. Ini ibarat bersihnya kitab beginilah ya. Ketika dia sudah ternodai, maka di sini ada stabilo ya. Ini kan susah dihapus ya. Susah, gimana cara untuk menghapus ya? Nah, di dalam dosa manusia, itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan. Hanya dengan tahajud, semua bisa dihapuskan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Makanya dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada noda dari bekas dosa, dihapus semuanya, ya. Yuk salat tahajud itu, ya. Kemudian bacaan sekarang Bapak Ibu. Ada salat tasbih, ada salat taubat. Kalau ini kan persepsi berbeda antara orang. Bagi mereka yang percaya, yang meyakini itu, mereka luangkan waktu, laksanakan. Ustadz bagaimana? Apa enggak? Insya Allah, Allah maha menerima setiap amal hambanya. Orang berbeda persepsi tentang bagaimana kesohihan hadis itu. Tapi ada hadisnya. Ya, bagi mereka, ya Allah. Gimana kalau tiap hari boleh nggak sholat tobat? Bagus. Boleh nggak sholat tasbih tiap hari? Bagus. Seperti setahun sekali? Boleh. Seumur hidup satu kali? Boleh. Enggak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu jangan dilupakan. Ya, terakhir sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi ada bacaan yang lebih dahsyat daripada istighfar. Apa? La ilaha illallah. Mari kita sama-sama. Nah, ini tazkiyatun nafs dengan la ilaha illallah jauh lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari dikatakan man qala la ilaha illallah wa maddaha hadimat arba'ata alafin zambim minal kabair, katanya. Barang siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah satu kali saja, wa maddaha dengan benar membacanya, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan gitu, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas panjang pendeknya, huruf-hurufnya betul ya, betul. Walaupun sedikit nggak banyak misalkan gitu, itu satu kali saja dikatakan hadimat arba'ata alafin dzambim minal kabari. 4.000 dosa besar otomatis sama Allah dihapuskan, dosa kecil semuanya ditiadakan. Bersih dari. Maaf, ada nggak di antara kita yang sudah melaksanakan dosa besar sebanyak 4.000? Zina satu dosa besar, betul. Membunuh satu dosa besar, durhaka kepada orang tua dosa besar, memfitnah dosa besar, ya betul. Korupsi dosa besar, betul ya, kayak gitu ya. Merampok dosa besar. Ada lagi nggak? Susah nyebutinnya, baru beberapa aja. Ini 4.000 satu kali. Dosa kecil hilang otomatis. Maka dengan ucapan la ilaha illallah, insya Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, itu satu kali saja dihapus semuanya. Lantas bagi mereka yang mendawamkan la ilaha illallah dalam satu hari, ada kalanya 100, ada kalanya 1.000, ada kalanya 10.000, bagaimana? Kemana itu? Bagi Nabi bicara, di samping untuk dirinya menjadi amal dan kemuliaan untuknya, kekuatan keimanan untuk dirinya, dia juga akan disampaikan untuk keluarganya, wali jironihi, dan tetangga atau sahabat-sahabatnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau cari dalil tahlil itu tidak ada di mana-mana. Tapi dari hal seperti inilah, makanya ada orang yang meninggal, diangkat jenazah, diusung, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menyampaikan ke sana. Soalnya ini hadis, jangan main-main. Gitu. Kalau belum baca, mau baca baik, mari dengan saya. Diberikan di kitabnya gitu. Ya gitu ya. Ya sahih hadis. Jadi kalau para kata Rasulullah akan diberikan kepada keluarganya, bapak, ibunya, anaknya, paman, bibi, kakek, uaknya, dibagi itu, dikasih. Istrinya, suaminya kebagi gitu. Dosa. Makanya banyak orang nanti dia banyak melakukan kesalahan, tapi keluarganya, maaf, ahli zikir la ilaha illallah, maka dia mendapatkan syafaat di akhirat dengan la ilaha illallah, masuk ke dalam surga tanpa harus disiksa di api neraka itu. Tapi maaf, jangan disepelein. Tenang, itu ahli zikir, saya sahabatnya. Tenang aja, ngikutin dia. Nah boleh kayak gitu kan, tentunya harus kita juga berzikir. Amal soleh tetap harus ada. Mentang-mentang ada kalimat ini, udah kita memaksiat saja. Yang penting iman sama Allah. Kenapa? Teman-teman kita di masjid kok. Wali jironihi dan tetangganya juga akan dapat.
Makanya Bapak Ibu sekalian jangan, jangan ditolak nih orang yang sombong itu yang menolak kalimat. Sementara kalimat itu kalimat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh, betul nggak? Karena Allah itu kan Maha Kuasa. Ada orang amal yang masa Allah seumur hidupnya jelek, saat akan meninggal dunia dia beriman. Maaf, ada seseorang di bulan Ramadan, dia seorang majusi, ya. Anaknya makan di siang hari, dipukul, dimarahi, hormati bulan Ramadan. Itu bahasanya, kata orang majusi. Hormati bulan Ramadan, cuman kata-kata itu yang ada. Ternyata tak lama dari itu, orang majusi ini meninggal dunia. Ulama masyhur yang ada di sana, bermimpi pada malam harinya. Disampaikan oleh beliau, ada dituliskan dalam sebuah kitab. Ya, dikatakan, aku bertemu malam, Allah menunjukkan, ketemu dengan dia dengan berbagai kebahagiaannya. Bukankah engkau orang majusi? Bukankah engkau tidak beriman kepada Allah? Kenapa engkau mendapatkan kebahagiaan seperti ini adanya? Allah telah memberikan rahmat kepada aku ketika aku memuliakan Ramadan atas anakku yang tidak memuliakan bulan Ramadan. Maka menjelang aku sakaratul maut, terbimbing aku untuk membaca syahadat. Cukup dengan syahadat itu aku diberikan kemuliaan ini. Hati-hati. Kita kadang-kala menjelekkan bulan Ramadan padahal kita orang Islam. Ngeri orang majusi, orang yang bukan Islam dibimbing oleh Allah menjadi beriman pada Allah. Kenapa? Karena menghormat bulan Ramadan. Jangan sampai kita bulan Ramadan milik kita tapi disia-siakan, dihinakan. Naudzubillah, yang paling mengerikan saat sakaratul maut dalam keadaan tidak beriman, mengerikan. Kan betul nggak? Harus. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan masih ada yang belum tersampaikan terkait dengan intisari doa dan hikmah dari taubat, dan hikmah dari taubat itu akan kemana arahnya, itu memang harus ada 2 episode lagi. Bapak Ibu semuanya, di hari ini, pagi tadi ini itu siaran rutin di TVRI ya, tapi Bapak Ibu biar siaran langsung saja di sini dengan saya ya, gitu. Kalau di TV itu yang sekarang ini baru selesai ini ya, baru selesai pokoknya jam 4:30 sampai dengan jam 6 pagi itu rutin setiap hari Sabtu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Dan kebetulan hari ini membahas tentang taubat, berbicara tentang bukan taubat, bicara tentang Al-Quran, nuzulul Quran kan. Saya membahas Al-Quran dari 3 perspektif rahmat, perspektif sifat dan cahaya. Dari 3 perspektif. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan, dan tentunya kita bermunajat pada Allah, semoga Allah ampuni berbagai kesalahan, khususnya saya secara pribadi, karena ucapan-ucapan ini, semoga ucapan ini menjadi hikmah buat kita sekalian dan meningkat kualitas iman takwa, terutama kita menjadi orang-orang yang senantiasa mohon ampun dari berbagai dosa, tidak lagi melakukan kesalahan, dan kita melaksanakan titah perintah Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama baca doa Nabi Yunus alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. 2 kali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 2 kali lagi.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال lagi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم طول أمورنا وصحح أسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ونيتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتخاصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesungguhnya bahasan setelah ini itu bahasan-bahasan yang kita perlu tahu karena banyak hal yang gaib yang kita nggak peduli tahu. Padahal disitulah yang membuat kita akan tersungkur lebih lagi sujud pada Allah. Baik, lain kesempatan nanti kita akan bahas atau mungkin nanti lihat di setiap Sabtu. Saya akan bahas itu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan diberikan kemudahan saya untuk membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.